Mohon maaf mengganggu waktu dan kesibukannya Bapak. Tidak. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas izin dan waktunya sehingga pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar banyak dari Bapak gitu. Bapak selaku Kepala SMP Negeri 1 Purwojati tentunya memiliki banyak pengalaman ya Pak terkait dengan pengambilan keputusan dan kebijakan di sekolah Pak. Kami ingin belajar banyak dari situ Pak. Ada beberapa hal yang kami ingin konfirmasikan terkait dengan pengambilan keputusan ya Pak, terutama di sekolah itu terkadang kan sebagai pemimpin sekolah itu harus memiliki kemampuan atau kompetensi untuk mengambil keputusan. Padahal atau background pengambilan keputusan itu biasanya berbasiskan atau berlandaskan beberapa kepentingan Pak. Ada kepentingan yang berbenturan antara benar atau salah atau yang disebut dengan bujukan moral, kemudian ada kepentingan yang berbenturan antara kepentingan benar dan benar atau yang disebut dilema etika Pak. Menurut Bapak, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika maupun bujukan moral tersebut Pak? Ya, kadang saya dihadapkan pada kondisi di mana saya berada di persimpangan antara kepentingan sekelompok orang lain, antara kepentingan saya harus menegakkan keadilan dengan saya harus main perasaan. Kadang juga harus dihadapkan pada kepentingan di mana harus diputuskan dalam waktu yang besar, sementara juga ada kepentingan untuk waktu yang dianggap panjang dan lain-lain itu yang kami hadapi. Terima kasih Pak. Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak selaku pimpinan di sekolah itu menjalankan pengambilan keputusan dengan latar belakang dilema etika itu Pak, antara benar dan benar itu? Karena ini menyangkut nilai-nilai, jadi memang kami perlu cermat, tepat, akurat dalam pengambilan keputusan supaya lebih banyak ke memberikan manfaatnya daripada kematlubnya. Jadi kehati-hatian ini perlu kami kedepankan. Baik, berarti berprinsip kehati-hatian ya Pak, biar nanti keputusan yang diambil itu bisa memberikan bermanfaat bagi banyak orang atau banyak pihak Pak. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana Pak? Atau prosedurnya seperti apa agar yang Bapak lakukan itu bisa memberikan manfaat yang besar bagi banyak pihak Pak? Langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan? Minimal pertama kami harus memastikan bahwa ini menyangkut nilai moral. Yang kedua, kita harus melibatkan juga beberapa stakeholder yang dipandang nanti bisa membantu dalam memutuskan suatu perkara. Demikian juga kita harus mengumpulkan data-data yang bisa mendukung agar keputusan itu nanti bisa tepat. Setelah diputuskan, kemudian kita perlu kawal. Selanjutnya kemudian di jalan perlu dan penting juga untuk refleksi. Berarti tidak semudah yang saya kira ya Pak, bahwa pengambilan keputusan itu memang melalui beberapa tahapan atau prosedur begitu ya Pak. Kemudian Pak, hal apa saja yang menurut Bapak itu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengambilan keputusan yang berlatar belakang dilema etika itu Pak? Kami terkadang harus mengambil jalan tengah dengan prinsip tujuannya baik dengan cara-cara yang baik dalam pengertian tidak menabrak aturan regulasi, dan yang ketiga untuk kepentingan anak, kepentingan siswa, kepentingan muridnya lebih berhamba kepada beliau. Itu tiga hal pokok yang kami jadikan pedoman dalam memutuskan sebuah perkara yang berkaitan nilai-nilai. Dari tujuan, cara, dan keberpihakan yang baik, caranya juga baik untuk kepentingan anak supaya lebih baik. Baik Pak, kira-kira dalam pengambilan keputusan yang berorientasi
berorientasi pada tujuan yang baik, kemudian menggunakan cara yang baik, dan untuk kepentingan atau keberpihakan bagi murid, tantangan apa yang biasanya Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan yang berdilema etika itu? Itu pasti nanti ada like and dislike, pro dan kontra itu. Kemudian juga ada yang kecewa dan bahagia, itu pasti ya. Tapi saya punya pemikiran bahwa pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang tidak bisa memuaskan semua pihak. Betul, Pak. Itu punya saya kayaknya itu, sehingga kalau ada 45 orang di sekolah dan kita harus menuruti semua keinginan 45 itu, pasti nanti akan bermasalah. Sehingga saya harus ambil langkah tepat meskipun terkadang ada yang harus dikecewakan. Ya. Resiko itu ya Pak, bagian Resiko, dari pengambilan resiko. keputusan. Oke. Baik Pak, ketika dalam pengambilan keputusan yang terutama berdilema etika tersebut, apakah Bapak punya seperti tata kelola atau jadwal dalam penyelesaian kasus dilema etika itu Pak? Atau mungkin Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau mungkin memiliki jadwal khusus dalam penyelesaiannya, baik bentuk maupun prosedur yang dijalankan oleh Bapak? Itu tergantung pada urgensitas keputusan itu harus diambil. Ketika saya dihadapkan pada satu kondisi di mana dalam waktu yang sesingkat mungkin harus diambil, maka itu harus kita ambil secepatnya dan itu tidak bisa ditunda. Itu yang butuh pertimbangan, ya, mengingat kemudian dasar-dasar yang tepat agar saya di dalam memutuskan itu bisa sesuai yang kita harapkan. Nah, kecuali kalau itu memang dari sisi waktu kok tidak dalam bentuk urgensi mendesak, itu nanti kita atur ya, kita harus melibatkan banyak orang, juga mungkin konsultasi dengan beberapa pihak yang itu nanti menjadi buatlah time schedule lah, random untuk sebelum keputusan itu saya lakukan. Jadi tergantung pada mendesak atau tidaknya keputusan itu harus diambil. Berarti melihat kasusnya atau hal yang dihadapi gitu ya Pak. Baik Bapak, dua pertanyaan terakhir ini Pak. Kira-kira adakah seseorang, mungkin profil pribadi seseorang, atau mungkin faktor-faktor yang lain yang mempermudah Bapak di dalam membantu pengambilan keputusan yang berdilema etika itu? Oke. Karena dampaknya nanti juga masif, maka di dalam mengambil keputusan itu saya harus melibatkan banyak pihak, umpamanya stakeholder yang baik ke atas kita, seperti kita kan punya pengawas, punya kabit pembinaan sekolah, punya kepala dinas juga, itu perlu kita kadang konsultasi. Belum lagi kepada komite, kita juga perlu koordinasi, konfirmasi dengan rekan-rekan di komite. Nah, tidak hanya itu, kita kan di sekolah punya teman-teman yang duduk di urusan-urusan yang senantiasa membantu kami. Itu tentunya juga kita mintai ya, harap masukan, pertimbangan yang nanti bisa mendukung untuk terciptanya sebuah keputusan yang bagus. Ada beberapa pihak yang kami libatkan. Berarti intinya Bapak, walaupun sebagai pimpinan sekolah, tetap nih Pak perlu untuk melakukan koordinasi baik ke atas maupun ke teman-teman gitu ya Pak, yang ada di sekolah itu ya. Iya, itu harus mungkin. Iya Pak. Pertanyaan yang terakhir Pak, dari apa yang tadi banyak Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang kira-kira bisa dipetik dari pengalaman selama Bapak menjadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan yang berdilema etika ini? Dilema etika itu sesuatu keniscayaan, tidak mungkin tidak, itu harus kita hadapi. Ya tidak kita kemudian tidak bisa lagi. Karena keputusan itu harus diambil dengan segala risiko yang kita hadapi. Maka ketika keputusan itu sudah kita ambil, maka risiko yang akan terjadi pun harus kita hadapi. Kemudian ketika keputusan itu sudah diambil, kita perlu terkadang evaluasi, ya, refleksi agar hal-hal yang
mungkin seirama atau hampir bersamaan dengan kasus yang sudah diambil di saat ini bisa dijadikan sebagai istilahnya pertimbangan ketika nanti ada kasus-kasus yang menyerupai. Pertanyaan demi pertanyaan sudah kami sampaikan kepada Bapak, dan kami sebagai calon guru penggerak itu bisa mengambil atau banyak belajar dari situ ya Pak, bahwasanya pengambilan keputusan memang terutama di sekolah ini terutama memang tidak mudah bagi kami ya Pak, atau bagi pemimpin di sekolah. Namun itu tetap harus dilakukan ya, dengan mempertimbangkan itu tadi yang Bapak sampaikan, harus dengan tujuan yang baik, cara yang digunakan pun baik, dan semuanya harus mengacu atau berpihak pada murid, begitu ya Pak. Untuk closing statement Pak atau pernyataan terakhir dari Bapak, mungkin ada yang akan disampaikan menyimpulkan dari 8 rangkaian pertanyaan tadi Bapak. Gerakan hati untuk melakukan kebaikan. Pasti Allah akan menggerakkan kebaikan itu mengambil kunci kebaikan. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa belajar secara langsung di prakteknya di sekolah terkait dengan pengambilan keputusan yang berdilema etika. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu Guru Hebat Indonesia, bersama saya Mutmainah, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Banyumas. Sudah hadir di sini ada Bapak Roy Sunanto, Kepala SD Negeri 1 Purwojati ya Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan izinnya sehingga pada kesempatan kali ini kami diberikan kesempatan untuk berdiskusi, untuk bisa belajar banyak dari Bapak yang memiliki rating pengalaman yang cukup banyak nih Pak di bidang sesuai dengan jabatan Bapak sebagai kepala sekolah nih Pak. Begini Bapak, terkait dengan pengambilan keputusan yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Bapak, kami ingin belajar dari situ Bapak. Ya, monggo kalau saya bisa bantu, silahkan. Ini Pak, kita mulai dari pertanyaan pertama nih Pak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, Ya. Kami ingin tahu Bapak, bagaimana Bapak di dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak terkait dengan dilema etika Pak. Ya, saya mencoba untuk menjawab terkait itu. Ya, kami langkahnya adalah untuk mempelajari kasus, Awal dari situ gimana? ya, mempelajari kasusnya, baru kita nanti tindak lanjut itu. Bagaimana kasusnya, latar belakangnya bagaimana, Ya. nanti dari situ nih Pak, diawali Ya. dari itu. Kemudian Bapak, selama Bapak menjalankan tugas dalam pengambilan keputusan di sekolah itu Bapak, kan ada kepentingan-kepentingan yang saling berbenturan nih Pak, Ya. yang dinamakan dilema etika. Ada kepentingan yang sama-sama benar yang melandasi atau melatar belakangnya Pak. Kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut Pak? Ya, berkomunikasi dengan pelaku langsung ataupun dengan sumbernya. Penting itu ya Ya, Pak, penting, komunikasi dengan sumbernya, Sumbernya. agar kita bisa Ya. mendapatkan hasil yang Hasil yang valid, memuaskan. yang tepat nih Pak. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana Pak langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan yang berdilema etika itu? Pertama adalah mempelajari kasus, kemudian kita identifikasi, kemudian berikutnya menentukan pelaku-pelaku dari yang berkasus tersebut. Setelah itu kita selesaikan, baru ada tindak lanjut evaluasi untuk pengembangan dan lain sebagainya. Berarti ada tahapan-tahapannya ya Ya. Pak, kita mulai dari mempelajari kasus tersebut, kemudian baru bisa mengidentifikasi, terus siapa saja
kita pun harus tahu gitu Ya. baru penyelesaiannya kita lakukan, kemudian tindak lanjutnya Betul. sampai dengan evaluasi gitu. Jadi tahapannya harus dilakukan gitu Pak. Kemudian Pak, kira-kira hal apa saja yang menurut Bapak itu dianggap efektif Pak dalam pengambilan kasus yang berdilema etika itu Pak? Ya, itu adalah kita harus komunikasi dan keterbukaan gitu dibutuhkan. Apabila komunikasi terputus ya kami sulit untuk bisa menyelesaikan, apalagi sampai dengan keterbukaan dari yang berkasus tersebut tidak terbuka, maka kami sulit untuk menyelesaikan masalah. Penting itu ya Pak, komunikasi dan keterbukaan. Betul, karena tanpa komunikasi dan keterbukaan akan mengalami kesulitan di dalam pengambilan keputusan. Begitu Pak. Selanjutnya ini Pak, tantangannya apa Pak ketika Bapak harus mengambil keputusan dengan latar belakang kasus dilema etika ini Pak? Yang pertama adalah terkait dengan egoisme dari yang bermasalah, egois. Kemudian pemahaman dari yang bermasalah itu, pemahamannya bagaimana. Setelah kami jelaskan ternyata pemahamannya seperti itu, sehingga sulit. Egoisme itu ya Pak. Egoisme berarti lebih cenderung ke kepentingannya sendiri ya Pak. Yang paling sulit. Terus kemudian pemahamannya mungkin karena belum bisa sama atau belum sepaham, jadi itu juga merupakan tantangan ya Pak bagi Bapak ini. Baik Bapak, ketika Bapak menyelesaikan kasus yang berdilema etika itu, apakah Bapak itu punya kayak semacam jadwal waktu tertentu untuk menyelesaikannya, atau mungkin Bapak akan mengeksekusi langsung di tempat saat itu juga Bapak? Oke, itu kami tidak membuat jadwal, namun kami menyelesaikan masalah adalah dapat diatasi sewaktu-waktu dengan prinsip itulah, sehingga kami kadang ke dinasan, non dinas juga kami ada pendekatan agar nanti segera masalah itu selesai. Jadi tidak menggunakan jadwal. Tidak ada jadwal atau tidak ada ketetapan waktunya ya. Terus selanjutnya Bapak, adakah profil atau figur seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang akhirnya nanti bisa mempermudah Bapak sebagai pemimpin di sekolah untuk pengambilan keputusan yang berdilema etika ini? Terkait dengan untuk kinerja saya membantu itu, kalau di sekolah adalah wakil kepala sekolah, itu pasti sama dengan presiden atau kabinet dan sebagainya. Itu jelas wakil kepala sekolah. Berikutnya adalah di organisasi, kami bisa bekerja di organisasi kelembagaan yang lain, itu ada sekretaris. Itu harus padu antara saya dan sekretaris. Di sekolah saya dengan wakil kepala sekolah. Jadi intinya harus ada kerjasama dengan partner nih Pak. Ada partner yang tidak biasa diajak kerjasama gitu ya. Jadi itu akan mempermudah Bapak di dalam pengambilan keputusan. Gitu. Baik. Pertanyaan terakhir nih Pak dari kami Pak. Nih, dari apa yang sudah disampaikan begitu banyak oleh Pak Rois ini, kira-kira pembelajaran apa yang bisa dipetik atau pengalaman Bapak apa yang bisa kami nanti jadikan sumber belajar ketika nanti dihadapkan harus mengambil keputusan yang berdilema etika ini Pak? Itu adalah begini Bu, terkait dengan apa yang kami lakukan sebelumnya sampai dengan saat ini adalah kami tidak menghitung waktu kedinasan untuk bisa menyelesaikan masalah. Kemudian hal-hal kami membuat kinerja yang baik adalah kami meninggalkan anak cucu, sehingga apabila kami kinerjanya bagus, ya paling tidak anak akan waktu saya jadi kepala sekolah seperti ini, dan cucunya juga seperti itu. Dari niat saya menjadi pemimpin menyelesaikan masalah seperti itu. Jadi kalau tidak menghitung ada nanti repot kalau melihat dari biaya ada ongkosnya ketiga seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Semua pertanyaan sudah mendapatkan jawaban yang maksimal, dan terima kasih Bapak. Kami bisa belajar dari situ. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan memberikan inspirasi bagi kami ke depannya nih Pak. Terima kasih Bapak atas waktu dan tempatnya sehingga kami bisa berdiskusi dan belajar banyak.
sama-sama. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kami bantu untuk panjenengan. Gitu. Terima kasih Pak. Singkat sekali Pak, tidak sampai 10 menit gitu. Saya pun singkat atau lebih. Bapak dan Ibu Guru Hebat Indonesia, saat ini saya Mutmainah SPD, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas, sudah bersama dengan beliau Bapak Nasir SAG, selaku Kepala MTS Ma'arif NU 1 Purwojati. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Mohon maaf Bapak mengganggu waktu dan kesibukannya di sela-sela Bapak menjalankan aktivitas. Kami datang kemari untuk paling tidak belajar banyak nih Pak terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasiskan atau berlandaskan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih Bapak atas waktu dan izinnya. Kami diberikan kesempatan pada hari ini untuk melakukan sesi wawancara. Langsung saja nih Bapak. Terkait dengan ini Bapak, pengambilan keputusan di sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang pemimpin di sekolah atau seorang kepala sekolah itu pasti tidak terlepas dari tanggung jawab dan wewenangnya dalam mengambil keputusan. Terkadang pengambilan keputusan yang harus dilakukan itu mengalami adanya suatu dilema etika atau ada kasus yang berlatar belakang adanya benturan kepentingan yang sama-sama benar. Kemudian di satu sisi lagi ada kasus yang harus kita hadapi dengan latar belakang adanya benturan kepentingan yang satu benar kemudian lainnya berseberangan atau kurang benar gitu Pak. Itu juga termasuk dilema bagi seorang pemimpin untuk mengambil keputusan dengan tepat dengan bijak. Yang ingin saya tanyakan Bapak sebagai pertanyaan pertama, bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau mungkin rujukan moral itu Pak? Terima kasih ya untuk SPD dan belum jadi ya. Alhamdulillah ini ya saya terima kasih dan itu tidak mengganggu. Ini bersama-sama belajar. Saya juga belum tahu karena kaitannya dengan panjenengan calon guru penggerak ya di kurikulum Merdeka. Kebetulan untuk MTS saya, kami di sini belum menggunakan itu, tapi mari kita bersama-sama belajar. Langsung pada permasalahan tadi kaitannya dengan dilema etika ya atau kesukaan moral. Memang kalau kita berbicara di sekolah, hampir setiap hari sebenarnya ada masalah. Betul Pak. Ada masalah. Cuman masalah itu bisa kita tangani dengan cara ringan atau mungkin cara berat. Nah, kalau kami atau saya selaku pimpinan, ketika ada permasalahan dua masalah tapi sama-sama penting, ini memang membingungkan, ya, membingungkan. Kenapa? Kalau kita ambil satu sisi, dikira kita membantu atau mungkin berbeda ke sana. Akhirnya dalam keputusan di dua masalah ini pasti ada yang lebih maslahat dan lebih manfaat, dan juga ada yang kurang, sehingga saya ambil kesepakatan dan saya ambil keputusan mana yang lebih maslahat, lebih manfaat, kita ambil keputusan semacam itu. Kesimpulannya itu ya Pak, kita mencoba melihat mana yang lebih penting di antara yang penting gitu ya Pak. Betul sekali itu, prioritasnya itu. Kemudian Bapak yang kedua ini, bagaimana Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini itu menjalankan pengambilan keputusan di mana ada dua kasus tadi ya Pak, yang sama-sama penting, sama-sama benar, dan sama-sama mengutamakan kepentingan banyak orang gitu Pak. Kalau saya selaku pimpinan tidak lepas kita punya perwakilan gitu ya. Di sekolah kan ada struktur, ada kepala, ada wakil kepala, ada satpas, ada termasuk
pembina OSIS ya, dan juga ada wali kelas. Sehingga ketika masalah itu dari bawah wali kelas dulu ini, kok sudah tuntas, ya sudah. Wali kelas kok mungkin masih kandas, coba ke BK. BK kok masih mungkin mengalami kandas, ke saya. Jadi saya ketika akan memutuskan suatu permasalahan yang begitu modernnya, saya tidak sendirian. Tetap mengambil kesepakatan seperti apa teman yang ada di bawah saya atau teman kerja saya. Artinya bukan di bawah saya, tapi ya istilah secara jenjang ya. Dari kepala, ada kurikulum, kita libatkan. Sehingga kalau masalah itu sudah diputuskan tapi atas dasar kesepakatan, insya Allah secara agama itu sudah ikhtiar, berhati-hati. Ketika itu kok disalahkan, secara agama kita sudah mendapat pahala satu. Begitu. Larang-larang saya ada begitu. Walaupun Bapak sebagai kepala sekolah itu memiliki wewenang ya Pak, Iya. yang lebih besar dari yang lain, tapi Bapak tetap menghargai ya Pak untuk jenjang pendahulunya seperti wali kelas BK untuk bisa mengatasi terlebih dahulu ya Pak. Gitu. Jadi walaupun juga tetap ada koordinasi juga dengan unsur-unsur yang lain ya Pak. Baik Bapak. Kemudian yang ketiga Pak, bagaimana langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini? Ya, prosedur yang saya lakukan ketika ada masalah pasti kita melakukan itu. Jadi teman-teman yang di bawah kita libatkan. Dari bawah dulu nih Pak. Dari bawah dulu. Jadi saya ketika rapat pembinaan guru dan TNB, saya sampaikan ketika ada masalah kecil silakan balik kelas. Balik kelas mungkin agak keberatan, ke BK kan keberatan lagi, mungkin belum tuntas ke saya. Jadi semuanya saya tidak lepas dari koordinasi saya dengan teman-teman yang ada warga di bawah. Bapak, terima kasih ya Pak. Kemudian yang selanjutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan dengan kasus tadi Pak, dilema etika, benar dengan benar itu. Jadi kalau saya ketika ada kasus semacam itu, tetap anak yang kita bicara siswa ya Bu ya, bukan bicara guru yang tenaga, bukan siswa. Siswa itu kita sudah dipanggil, dibina. Meskipun demikian, saya selalu memberikan titipan kepada wali kelas, dipantau. Dan juga ketika butuh pembinaan, kita ambil. Anak itu dibina sendiri. Ya, kemudian selanjutnya Bapak, kira-kira tantangan apa saja yang Bapak hadapi selama ini Bapak dalam pengambilan keputusan yang berdilema etika itu Pak, tantangannya? Mengenai tantangan, alhamdulillah selama 4 tahun ini ya saya alami belum pada tantangan seperti ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini Pak, ketika Bapak itu menghadapi kasus dilema etika, kemudian Bapak itu harus mengambil keputusan, apakah Bapak itu punya kayak semacam jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut, atau mungkin Bapak akan langsung menyelesaikan pada saat itu juga Pak? Kira-kira pertimbangannya apa-apa? Kalau saya itu kan memang jadwal itu ya tidak terjadwal. Masalah kan tidak akan muncul terjadwal. Begitu ya, hari Senin ada masalah kan tidak pasti. Ya, sehingga permasalahan muncul, saya akan sangat tempoh melihat masalah. Kalau masalah itu agak ruwet, agak rumit, ya kita pending musyawarahkan dulu. Kita pending dulu. Coba kita pikir bersama antara saya, maka kurikulum, kewismatan, Satpas, pembina OSIS, BK, kumpul jadi satu untuk menyepakati kira-kira seperti apa ketika ada masalah guru. Karena kan nanti semua teman-teman muncul begini, baru kita ambil kesepakatan. Nah, kapan masalah itu akan dituntaskan? Baru kita tentukan. Ya lebih ganti-ganti kita supaya kita dalam mengatasi permasalahan tertata dan tidak didampingi atau ditemani oleh emosi. Begitu. Prinsip kehati-hatian tadi Bapak seperti yang disampaikan Bapak. Selanjutnya nih Pak, 2 pertanyaan terakhir Bapak ini. Dalam pengambilan keputusan yang berdilema etika itu, apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor tertentu yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan?
kalau masalah itu sih memang ya melihat masalahnya lah ya. Bagi saya sih tidak ada istilah orang yang begini saya tidak ada. Ya. Kalau kita kemudian dari rata-rata dulu UPK dan lain-lain, ya tidak ada istilah untuk diringankannya tidak ada. Karena semuanya akan menuju pada kebaikan dan kebenaran. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir ini Pak. Dari semua yang tadi sudah Bapak sampaikan, banyak sekali hal yang bisa kami dapatkan nih Pak. Kira-kira apa yang bisa dipetik Pak? Pengalaman apa yang bisa dipetik dalam pengambilan keputusan ini Pak? Begini, jadi kalau kita mengatasi masalah, memberikan suatu keputusan, tapi atas dasar kesepakatan bersama, ternyata enak. Jadi ketika ada masalah di siswa yang menurut orang itu ngapain, tapi atas dasar kesepakatan ada tercatat begini ini tidak saya dapatkan, orang tua pun akan buat dengan regowo. Dan saya tidak ditunjuk sebagai ambil keputusan pribadi. Jadi itu pengalaman. Jadi yang bisa kami simpulkan, intinya keputusan yang diambil harus disepakati ya Pak. Ya, Musyawarah dari semua yang ada di keluarga sekolah. Jadi bisa diterima harapannya ya Pak. Kemudian konsekuensinya bisa dilaksanakan. Ini saya juga banyak belajar nih dari Bapak. Hari ini saya mendapatkan pembelajaran yang penting bahwasanya walaupun Bapak sebagai pimpinan di sekolah bukan berarti intinya dengan kekuasaan yang besar itu memutuskan sendiri ya Bapak, tapi tetap melakukan koordinasi, musyawarah, mufakat dengan semua unsur yang ada agar semua hasil yang dicapai nanti bisa dilaksanakan bersama, diterima oleh semua pihak begitu nih Pak. Terima kasih Bapak, ini sudah banyak pertanyaan yang saya sampaikan ke Bapak dan semuanya bisa terjawab dengan maksimal. Terima kasih Bapak atas pembelajaran yang kami dapatkan hari ini. Terima kasih pula atas waktu dan isinya sehingga hari ini saya bisa berada di sini untuk belajar dengan Pak Nasir selaku Kepala MTS Ma'arif NU 1 Purwojati. Ya sama-sama. Demikian Bapak dan Ibu Guru Hebat Indonesia, wawancara kita hari ini dengan Bapak Nasir SAG selaku Kepala MTS Ma'arif NU 1 Purwojati. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih Pak.